juga aku takut ke ruang kamar mayat gitu kan kayak bedah orang takut salah gitu kan kayak ya udahlah jadi dokter tapi dokter bangunan gitu. Nah, boleh. Bisa. Soalnya gitu. kalau arsitek ya salah gambar, ini salah bedah rumah. Iya, paling kayak baik gitu Baik, kan kayak baik. Kekeluargaan. Keluarganya. bener keluargaan. kayak kakakmu itu jadi kakakmu Iya, gitu. bener. Dan adikmu ini juga jadi adikmu gitu. Sedangkan ya udah kita nggak usah ngomongin rumor lain gitu. Iya. Ntar kemana-mana gitu. Iya, kemana-mana. Pokok- intinya kayak apa ya? Arsi bener-bener paling kondusif gitu di antara anak teknik yang lainnya gitu. Anakku sendiri kan begitu ya. Iya. Gitu ya. Dia kayak gitu sebagai orang tua. Saya pengen dong dia kelar yang di sini gitu. Tapi di sisi lain saya juga harus membebaskan dia gitu. Dia inginnya jadi ilustrator, ya udah saya fasilitasi ke situ gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Winarno kembali di podcast Rumpi Asik. Yeay. Tetap bersama mbak-mbak cantik ini. Tapi sekarang kita nggak ngomongin K-pop, ngomongin kuliahan. Nah, Waduh, agak berat Langsung tidak? nih. Kok nggak langsung nggak? Waduh, berat nih. Kalau ngomongin Yunjin tadi, ini sekarang ngomongin cutting. Diam aja. Apa itu cutting? Apa itu cutting? Apa itu cutting? Kenapa nih milih jurusan arsitektur? Arsitektur itu jurusan ya, Iya, bukan fakultas jurusan. kan? Jurusan. Oke, fakultasnya itu Teknik teknik sipil sipil dan perencanaan. Oke, jurusannya arsitektur. Ya, kenapa? Ini untuk ini ya, masukan untuk adik-adik kita, adik-adik kita. Adik-adik kalian nih Ya. yang sekarang SMA mungkin kelas 1, kelas 2, ya terutama kelas 3 nih. Ini mau mengakhiri semester 5. Nanti semester 6 mereka mulai udah ngerjain soal-soal Udah, aja iya, tuh, bener. latihan-latihan terus mulai pendaftaran ya, fokus ujian pendaftaran masuk. yang PTS nih ya, termasuk UII ini. UII kan mulai buka gelombang 1 di bulan Januari ya. biasanya. Nah itu bisa nggak ngasih tips, ini kan sudah bulan Oktober nih, tinggal November, Desember, tinggal 3 bulan lagi. Bener. Waduh, kakak-kakak, apalagi kakak-kakak arsitektur ini bisa ngasih Oke. info dan Info ya. info. Info nih Kenapa masih. milih arsitektur tuh kenapa Mbak Putri? Kalau aku dari kecil itu kan suka gambar ya. Kayak suka imajinasinya juga main nih. Jadi dari waktu kecil itu juga kalau sama teman-teman itu teman-temannya juga pada gambar gitu kan. Tapi sebenarnya arsitektur itu nggak mesti jago gambar sih. Kayak memang sukanya kayak ngayal gitu kan. Nanti aku kalau buat rumah pengen kayak gini. Terus suka main kayak Barbie itu kan ada rumah kecil dulu ya kan. Gitu ya. Nah itu buat tuh pakai kertas itu kayak sama teman-teman. Kayak pakai lem lah, pakai apa gitu, kayak nanti aku rumahnya kayak gini deh, kayak gitu gitu. Ya. Jadi memang passionnya tuh dari kecil itu kayak arsitektur aja. Soalnya kayak di otakku juga gimana ya, mau jadi dokter juga aku takut ke ruang kamar mayat gitu kan kayak bedah orang takut salah gitu kan kayak ya udahlah jadi dokter tapi dokter bangunan gitu. Nah, boleh. Bisa. Soalnya gitu. kalau arsitek ya salah gambar, ini salah bedah rumah. Iya. Masih bisa dibongkar Masih ya. bisa dibongkar. Orang salah bedah. Waduh, Aduh, itu bahaya. Sulit banget. Sulit. Bagaimana Mbak Vina? Kalau saya pribadi memang sebenarnya awalnya nggak pengen masuk arsitektur. Arsitektur itu menurut saya tuh pilihan orang tua saya. Karena ayah saya itu teknik sipil UI juga. Nah, terus habis itu saat itu saya tanya gimana kalau misalkan masuk ke DKV. Terus habis itu ibu saya bilang gini, kenapa nggak sekarang arsitektur aja ya? Dia kan saya nggak punya pilihan. Habis itu habis itu ya udah masuk arsitektur. Ya udah akhirnya sampai sekarang di arsitektur. Oh gitu ya. Betah dong. Betah, insya Allah betah. Nanggung sih alias Nanggung sih. Mau lulus. Iya, Oh. bener. Tapi yang dua nih, Mbak Putri sama Mbak Inge, Mbak Puding ini sudah lulus baru kemarin wisuda. Alhamdulillah. Sudah bebas dari kekangan tugas. Iya. Dan Mbak Vina menyusul insya Allah. Amin. Kalau Mbak Puding, jawaban palsu apa jawaban? Waduh. Jawaban asli. yang asli dulu deh. Asli. Nanti palsunya menyusul. Aslinya aku nggak mau masuk arsi.
Oh gitu Ya, ya. aku Karena aslinya mau ini sih, aku awalnya mau FK gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa kayak aku udah capek kan pas itu ngejar FK, tapi ya udah kayak kita coba dulu deh RC gitu. Kayak aku nih coba-coba kayak iseng berhadiah gitu. Soalnya kan aku masuknya bukan lewat jalur apa namanya itu kayak apa jawabin soal itu enggak, tapi aku lewat jalur rapot. Oh, prestasi ya? Prestasi, Iya. iya, jalur Capres. prestasi. Oke. Aku iseng kan masukin ke BK. Habis itu dari BK aku masukin ke kampus gitu. Lah kok keterima? Lah kok keterima? Memang Lah udah kok takdir. keterima? Kayak ya udahlah emang jalanku di situ. Padahal orang lain ngarep loh. Ini kok Iya. lah kok. Lah kok. Lah kok. Alhamdulillah rezeki Alhamdulillah. ya. Iya, Dari rezekiku masuk di arsitek. RC. Dan ternyata mencintai. dibilang mencintai kayak love hate sih. Iya, love it. Iya. Bisa dijelasin nggak love itu kayak gimana? Kayak- Gimana love it? Gimana ya? Di sisi lain kayak ada beberapa yang masuk di passionku. Tapi di sisi lain malah bikin aku stres gitu. Paham. Oh, Itu aku iya. paham sih. Iya. Stres tapi cepat lulus ya. Iya, alhamdulillah Mungkin karena gitu. ini apa? Udah buru-buru aja deh. Iya bener kayak gitu. Kalau buru aja deh, ndang lulus cepetan biar tidak ketemu ini yang Iya, mungkin kayak gitu Bisa, juga. bisa. toksiknya kan ada kan, toksiknya juga ada kan Iya, pasti. iya. Terus lingkungan kampus, Oh, bagus bener ya. Bagus dia kayak Mhm. gimana ya? Karena aku anak lem ya. Jadi apa aku pasti juga dengar rumor-rumor dari ini apa namanya anak himpunan lain atau dari kayak kan kami FTSP ada 3 ini kan ada 3 jurusan. Mm-mm. RC yang paling enak menurutku. oh Iya, gitu betul. ya. Soalnya gimana ya? Cutting apa kayak baik gitu Baik, kan iya, kayak baik-baik sih. kekeluargaan. Keluarganya. bener bener, bener keluargaan. kayak kakakmu tuh jadi kakakmu Iya, gitu. bener. Dan adikmu ini juga jadi adikmu gitu. Mm-mm. Sedangkan ya udah kita nggak usah ngomongin rumor lain gitu. Iya. Ntar kemana-mana gitu. Iya, kemana-mana. Intinya kayak apa ya? Arsi bener-bener paling kondusif gitu di antara anak teknik yang lainnya gitu. Oh gitu. Ya bener-bener kayak kamu diayomi gitu. Iya, bener. Kayak mas ditanyain "Dek, tugasnya udah belum gitu kayak Oh diingetin. bukan diingetin Dibantuin kayak malah. dibantuin, Dibantuin. Heeh. Malah Keren ya. kadang malah kadang kalau mau apa tugas akhir apa kayak mau sidang itu ditanyain kamu udah bikin market belum, kalau belum kesini aja, kalau nggak kesini aja gitu. Diarahin gitu. malah di Support ya. Iya, Support, sangat ya, supportnya gitu. banget. Dari lingkungan bagus karena sama-sama stres gitu. Iya, Oh, jadi gitu. saling merangkul Iya. gitu. Saling menguatkan. Iya. Iya. Benar, ya. Nah, tapi kalau di soalnya dari kami sendiri udah kayak tertekan dari ini kan kayak harusnya di profesional tuh kayak kita butuh 6 bulan buat nyelesain project itu, kita ditekan kayak cuma 3 bulan atau berapa Iya. bulan doang. Oh, begitu ya. Iya, jadi kita udah pressure duluan di situ. Iya, benar. Tapi lingkungannya enak untuk Iya. alhamdulillah kekeluargaan gitu. Alhamdulillah. Terus dosen-dosennya juga baik-baik. Baik-baik enak ya, banget. perhatian Iya. banget Perhatian ya kayaknya banget kalau Iya. saya ngelihat kan suka itu tuh ada pertemuan orang tua tuh. Kayak kesannya tuh memang kuliah tapi vibes-nya tuh anak SMP SMA gitu ya. Iya. Yang ada komite gitu kan. Oh, iya, iya, kan, ada iya. komite yang masih diperhatiin, Masih anak-anak kan perhatian. orang tuanya dipanggil gitu ya. Benar, ini benar. gitu ya. Terus saya lihat dosennya emang sangat perhatian gitu. Mm. Dosen-dosen arsitek ini benar-benar dia satu persatu itu. Hmm. Personal demi personal Benar. tuh apa namanya dilihatin satu gitu loh, permasalahannya apa, karena pernah ya dibahas teman kalian yang hilang itu. Iya. Ada ini di arsitek nih, kita skip namanya ya. Skip. Iya, dia itu menghilang dan semua sekampus itu tidak tahu, Iya. temannya nggak tahu, orang tuanya malah bertanya nih Iya. di grup itu, lihat anak saya nggak? Kita bingung loh kemana, sampai akhirnya ketemu ya. Iya, ketemu. kira pulang gitu dia. Oh, dia lagi baru berjalan-jalan ke Gunung Merapi apa kemana? Biasa gitu. Kok tiba-tiba ada hilang Tidak gitu ada. ya. Tahu-tahu sekarang nongol gitu Iya. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya- sudah nongol ya. Iya. Alhamdulillah. Ini kompak ya tandanya nyariin ya. Iya. Ngetok-ngetok juga kamar kosnya. Oh, kayak temanku ada tuh kayak hampir setiap hari ke kosnya cuma buat ngecekin doang. Iya. Ada di kos. Memang ada di kos apa memang peberkian dianya? Dia di kos. Di kos. Benar di kos. Nongkrong di situ. Iya. Semua orang nyariin dan dia nggak terima telepon siapapun. Enggak. Luar biasa karena dia stres. Kayaknya ya Maybe. tekanannya Tertekan, pressure iya, ya juga pressure-nya. cukup berat sih kalau di arsitektur ya memang. Oh gitu ya. Hmm. Memang ya. Kita dibully oleh keadaan. kuliah kuliah dimanapun nih sebenarnya sama ya. Sama. Sama. Stres. Kita Stres memilih jurusan apapun gitu, fakultas apapun, itu pasti kesetresannya tuh beda-beda nih ya, maksudnya beda-beda. Mungkin kita kadang-kadang lihat anak antropologi
enaknya nggak enak juga, hafalannya banyak. Iya, itu Itu dia. bahasanya unik-unik gitu ya. Kan ada yang bilang, "Oh, enak lu tuh kuliah di sejarah, kuliah di antropolog gitu." Itu sama juga, sama stresnya itu. Sama, Iya, sama benar. stresnya sama. Sama. Iya, dan ini di arsitek tuh kalau ada teman yang stres dan kita tahu gitu, itu kita langsung rangkul ya. Maksudnya udah kayak keluarga gitu ya. Iya. Kita suruh dia ngungkapin apa sih stresmu, apa sih depresimu, apa permasalahanmu gitu. Itu dibantu. Iya, pasti bantu. Iya, kita Kalau berusaha kita- bantu gitu. Ya berusaha sebisanya lah gimana Iya. gitu kan biar bangkit lagi Benar. gitu. Karena sama-sama ya. Sama-sama kayak kita juga kan pernah ngalamin gitu kan Iya. kayak ya harus saling mensupport ya. Ini sama adik kelas juga, kalian perhatian dong sebagai cutting. Ya. Kita tuh juga kadang nanya kayak kamu di mana? Gimana tugasnya? Aman Kak gini gitu. Kadang juga bahas apa bareng gitu, duduk pas lagi selesai kelas gitu kan. Ketemu ya udah duduk dulu, nyantai dulu, ngobrol gitu. Kadang gitu. Gitu. Ada yang jadi asdos di sini? Belum sih. Belum. Mungkin kedepannya yang udah lulus ini ada yang mau jadi dosen? Aduh. Aduh. Aku pengen terjun ke dunia profesi sih Iya, daripada profesi dulu. Oh gitu. dosen. Ini boleh ini ya nanya planningnya ya. Ini kan setelah wisuda nih. Kedepannya mau ngapain nih? Nah, kalau aku dekat-dekat ini mau kuliah lagi sih. Oh, Mau belum lanjut. kapok deh kuliah. Mau gak mau kayak nanggung gitu. Oh gitu. Ini Iya. apa kuliah apa? Ngambil profesi arsitek. Iya. Oh gitu. Mbak Putri juga. Iya, sama sekalian nyambil lah magang di mana gitu kan. Oh, rencana nambah tetap di pengalaman. Jogja. Di Jogja dulu Iya, sementara di ini. Jogja Belum. sementara. Kalau Mbak Puding jelas rumahnya di sini Iya. dekat. Kalau Mbak ini Putri Saya kan di Pontianak ya jauh gitu. Pontianak. Balik ke jauh. Pontianak nih. Rencananya sih bulan ini mau balik sebentar kan. Sebelum profesi mulai gitu kan. Terus juga ini kan ada magang jadi nggak bisa tinggal lama, itu mulainya juga bentar lagi. Oke. Nah jadi mungkin sebentar aja gitu ke balik kampungnya, terus ke Jogja lagi. Ke Jogja lagi. Nggak pengen ke ibu kota Enggak. negara. belum ya. Oh belum ya. Belum. Ada rencana tapi Rencana, belum tapi belum. ini. Kita masih bingung. Masih kayaknya profesi dulu deh gitu. Iya. Oh, Ntar gitu. kalau udah profesi kan lebih matang ya. Jadi mungkin baru langsung Oh keluar. gitu ya. Amin. Amin. Ya Robbal Amin. diberi kelancaran ya, cita-citanya Amin. tercapai. Kalau Mbak Vina, rencana kedepannya gimana nih setelah lulus? Kalau saya sih pribadi ya, karena tadi dari awal saya juga bilang kalau misalkan masuk arsitektur itu bukan pilihan saya gitu sih. Jadi sebenarnya saya juga masih belum yakin, tapi kalau dari orang tua saya kepengennya saya lanjut profesi. Oh lanjut profesi. Kalau dari Mbak Vina sendiri pengennya? Aduh, saya pengennya Jadi ketua fandom stay gitu. Waduh. Yang mengurusi, kan ada loh. Ada. Memang ada. Saya tuh pernah ya, ada viral nih ya. Seorang bidan nih lulus ke bidanan ya. Dia seorang bidan, akhirnya dia terjun di itu dunia K-pop. Iya, K-pop ya. Dia ngurusin itu dan dia bener-bener yang mengikuti si K-pop itu kemana pergi. Jadi konser di Bangkok dia ikut, konser dia dapat uang dari itu. Apa namanya, dari merchant ini ya. Terus dari souvenir-souvenir dia menjual itu awalnya gitu loh. Terus lama-lama dia bisa ngikutin itu, malah bisa foto bareng dan fotonya itu dijual gitu loh dan nilai tinggi dolar. Bener. Apa sih. itu? Waduh. Kayaknya kalau misalkan ke situ belum ada kepikiran. Ini malah saya juga baru denger gitu kalau misalkan memang beneran bisa gitu. Tapi saya kepengen sih kayak lebih explore hal yang saya suka gitu, menurut saya kayak gitu. Apa itu, masak? Oh bukan. Mentang-mentang yang di sono kerja di resto gitu jadi langsung masak. Oh gitu. Sebenarnya saya kepengen sih masak atau kalau enggak hal yang lebih berhubungan dengan seni gitu. Ya, menurut saya gitu sih. Mau kuliah lagi di situ atau enggak. mau apa nih, berkarir di seni itu atau gimana? Kayaknya lebih berkarir ke seni. Seni atau, apa ini, seni lukis atau seni apa? Iya, saya lebih ke gambar sih. Oh gitu, autodidak ya? Autodidak. Kalau misalkan yang masih berhubungan dengan arsitektur ya, mungkin saya lebih tertarik kayak drafter atau kayak lebih merencanakan desain bangunan itu seperti apa daripada lebih ke kayak ngikutin kontraktornya dan segala macam gitu. Saya lebih pengen ngedesainnya. Yeah. Oh gitu. Itu perlu sekolah lagi nggak kalau kayak gitu? Kalau buat sekarang saya belum tahu sih, tapi kayaknya enggak sih. Mungkin lebih ke ini apa namanya, les gitu. Oh iya, kayak short yang, course ya. Kayak lebih kayak yang ke short course, kayak misalkan drafter tuh gimana sih, butuhnya seperti apa kayak gitu.
Wah, keren nih rencananya juga ya. Mudah-mudahan ini ya terkabul gitu. Amin. Ada hal memang orang tua itu ada keegoisan ya. Saya juga sebagai orang tua gitu ya ada. Tapi di sisi lain tuh memang harus ada kebebasan untuk anak menentukan sesuatu. Ini kayak Benar. anakku sendiri kan begitu ya. Iya. Gitu ya. Dia kayak gitu. Jadi sebagai orang tua, saya pengen dong dia kelar yang di sini gitu. Tapi di sisi lain saya juga harus membebaskan dia gitu. Dia inginnya jadi ilustrator, ya udah saya fasilitasi ke situ gitu ya. Benar. Kayak gitu. Nah itu memang nanti harus dikeluarkan itu Mbak Vin. Pengennya jadi itu. Iya sebenarnya. Silakan disampaikan. Ya, sebenarnya saya pengen ini aja sih. Tadi kan di awal Puding bilang kalau misalkan di arsitektur tuh seperti love hate gitu ya. Iya. Nah sebenarnya pernah ada di satu titik saya itu bener-bener merasa udah capek banget gitu. Saya tuh nggak mau berurusan dengan arsitektur gitu. Di situ tuh saya saya tuh nggak pengen ketemu sama arsitektur, tapi saya itu kalau di jalan atau di mana atau dilihat di sosmed gitu ya, kalau misalkan ngeliat bangunan bagus tuh ya saya ngeliatin gitu. Jadi Suka saya tuh gitu gimana ya, saya tuh juga bingung gitu. Saya tuh suka ngeliatin bangunan bagus, tapi kalau disuruh urusan sama arsitektur yang bikin stres ini tuh saya tuh juga nggak mau gitu. Nah itu sebenarnya pikiran saya pas saya bener-bener lagi down di arsitektur tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya saya tuh suka, tapi saya nggak suka juga gitu loh, kayak gitu. Karena prosesnya memang berat ya. Iya, prosesnya berat. Berarti gitu. saat summer school di Turki sangat seneng dong, bangunannya keren-keren dong di Bener sana. di sana tuh. Nah tapi Oh. sayangnya tuh gini, Puding sama Putri ini kan mereka ke summer schoolnya bareng ya. Nah sementara kan saya sebelum itu. Nah pas itu tuh pas ke Hagia Sophia, pada saat saya itu Hagia Sophia-nya itu masih direnovasi. Oh gitu ya. Tapi pas si Puding sama Ya, Putri udah udah. selesai gitu. Dan megahnya, elegannya tuh terlihat ya, Iya, ya Sofia itu bener. ya gitu loh. Tapi gila emang bener-bener saat di Turki itu saya melihat arsitektur mereka itu bener-bener cantik banget gitu. luar biasa loh, luar jadul biasa. banget Bener. itu. Era kapan itu? Bener. Ya kan? Itu bener-bener arsitekturnya tuh sangat megah, dan kalau ngomong soal detail bangunannya itu bener-bener Wah, itu. dilihat detailnya itu itu saya Itu kalau untuk ilmu arsitektur sekarang tuh ukuran orang zaman dulu tuh gimana? Keren Wah, banget. itu keren. wah Banget sih. Keren banget, keren Apalagi banget Hagia sih. Sophia itu Hagia udah Sophia tahun udah. berapa itu? Itu Itu udah masih lama dia. banget. saya juga sebenarnya ada bangunan, saya lupa ini bangunan di mana, Spain atau di mana, dan itu tuh bangunannya tuh sudah berbelas tahun, kayaknya sampai berpuluh tahun ya, itu dia sampai sekarang konstruksinya belum selesai. Kenapa? Karena mereka ngelihat ke detailnya. Iya, itu Aku tahu. iya, aku lupa abad-abad. namanya. Itu Iya. katedral ya. Iya, katedral. Dan itu bener-bener mereka detailnya tuh harus bener-bener detail banget, sampai bangunan itu sampai sekarang tuh belum selesai gitu. Nah itu berapa turunan? Dia nggak tahu. Ada yang nerusin nggak masalahnya itu? Sampai sekarang masih diterusin. Iya, tapi ya nggak tahu deh. Sekarang aja bangunannya udah kelihatan sangat megah sekali, tapi belum selesai. Iya. Kita ke Jakarta aja melihat Istiqlal aja luar biasa loh. Benar, Iya, benar. Beneran deh. Ngeliat Banyak Istiqlal kok yang- itu saat kita masuk, Benar, itu megah Keren sekali, iya. Ya, kalau misalkan ngomongin soal bangunan yang religius gitu, dalam artian seperti masjid gitu. Itu di Bandung ya? Oh ya di Bandung ada juga. Di Bandung itu juga ada yang Ridwan Kamil yang bikin, bukan sih? Iya benar, yang kota kan. yang Ya, kota, ya. itu Oh. bener-bener menurut saya itu kayak bukan bukan seperti stigma bentuk masjid pada umumnya. Kan Iya. bentuk masjid pada umumnya itu ada kubahnya, kubahnya. terus ada minaretnya. Iya. Nah, itu masjid yang dibangun sama Ridwan Kamil itu kota gitu. Iya, benar-benar kontemporer. Iya, bener-bener kontemporer, tapi kelebihannya adalah atmosfer yang ada di dalamnya gitu. Iya, jadi kayak gimana lebih khidmat gitu. Jadi kan Hmm. gimana ya kalau di masjid yang itu tuh kayak kita tuh berasa kayak kita tuh bener-bener ngomong sama Tuhan. Benar. oh, Iya. Jadi, karena itu bener-bener komunikasi gitu Iya. ya. Karena itu nuansanya bener-bener gelap dan kayak gimana ya kalau Oh pencahayaannya itu ya? Iya. Iya. Yang saya lihat pernah fotonya tuh pencahayaannya tuh luar biasa ya, bagus Benar. banget ya. Iya. Dia benar-benar mengatur cahaya itu masuk ya. Benar. Fokusnya itu jadi lebih ke bagaimana orang merasakan khidmat yang ada di dalam saat berada di dalam masjid itu gitu. Dengan Tenang gitu. dengan mengatur pencahayaannya gitu. Atau mengatur suaranya, kan kayaknya kalau saya ingat di situ juga ada air-airnya gitu. Iya, ada. Oh, mericik itu iya, ya. benar. Hmm. Kayak gitu sih. kayak kalau misalnya dihubungin sama apa ya, kalau zaman sekarang kan kayak ada ini kan kayak lifestyle yang nganuin mindfulness. Ah ya, mindfulness. Itu tuh bener-bener nerapin mindfulness di situ. Jadi kayak kita tuh berasa bertapa atau apa di situ. Dan kan biasanya kan
orang-orang pertama kan dengerin suara alam atau apa. Nah, itu kan dia juga ngasih elemen-elemen kayak air. Oh gitu, Sama itu. kemericiknya. Iya. Benar, gitu. iya. Mungkin angin masuknya juga diatur Benar, tuh. Iya, benar, benar. iya. Jadi biar Sirkulasinya enak. Iya, sirkulasinya bagus. Ya. Sirkulasinya bagus. Itu seperti misal kita mau bangun perumahan juga ya kan, itu dilihat ada perumahan yang deretan bambu-bambu itu. Iya. Nah saat itu bambu kena angin, karena dulu saya pernah sempet ya tinggal yang di perumahan yang depannya bambu hias ya. Iya. Itu pas kena angin bener-bener suaranya merdu Iya, banget. benar. Iya. Iya, benar. Suaranya tuh buat ngantuk. Iya, Iya. benar. Buat ngantuk gitu tuh. Yang suara-suara kalau orang Jawa pring ya. Iya, Iya. suara pring. Suara pring gitu. Wah. Jadi kesimpulannya sama arsitek nih untuk Vina apa nih? Love banget atau teng? 50-50 sih 50-50 untuk saya ya. ya, 50-50. Yang penting ini ya teman-teman ini menularkan. Iya, sebenarnya saya ini juga mereka itu selalu bilang sama saya, Mbak, kalau misalkan ada yang kesulitan bilang aja, nanti aku bakal berusaha bantu gitu. Keren ya. Jadi So mereka sweet. Luar biasa anak arsitek ini. Iri deh. ya kayak gitu. Jadi mereka sebisa mungkin kalau misalkan saya perlu cerita dia Putri pernah bilang, kenapa Mbak cerita aja gitu, pasti kayak gitu. Sama Puding juga pernah waktu itu saya kan satu stupa sama Puding, satu kelompok sama Puding, dan dia tahu perjuangannya kami berdua sama ada satu anggota lain lagi dalam menyelesaikan stupa itu. Setelah stupanya selesai, dia ngasih hadiah sama saya. Dia bilang di suratnya makasih Mbak, udah ini stupa ini udah bekerja keras kayak gitu, semacam kayak gitu. Romantisnya. Cuma pasal. Love terus gini. Keren Kayak ya gitu. kekeluargaan kalian nih ya di arsitektur ya. Iya. Ini kayaknya perlu dicontoh-contoh juga nih sama yang lain nih, bahwa untuk kakak kelas ya jangan sok-sokan nih pas ospek gitu. Saat kalian posisinya sama dengan adik kelas gitu, nah atau enggak malah ini ya tertunda, istilahnya tertunda gitu. Adik kelas loh yang Iya, benar. nyemangatin gitu loh. Apa yang perlu dibantu kakak kan gitu Iya. kan. Adikmu ingin membantumu. Nah, kan seperti itu. Jadi jangan sok yes ya kalau lagi ospek tuh. Benar, Karena benar. dunia bisa terbalik. Atas Iya, bisa jadi iya, bawah, benar. bawah bisa jadi atas. Begitu kan Mbak Vina? Benar. Nanti suatu ketika ternyata Mbak Vina lulus, Mbak Vina tahu-tahu cepet dapat pekerjaan ya. Amin. Pekerjaan yang baik gitu ya. Jadi konsultan mungkin ya. Amin. Nah, ternyata merekrut si adik kelas yang lulus dulu ini tadi. Iya, boleh. Itu Bisa, dunia bisa, itu, boleh. dunia itu bisa terbolak-balik masalahnya. Jadi kita memang harus berbuat baik Bener. ke semua orang. Bener. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Itu aja. Setuju, sih. setuju. Sangat setuju. Sangat benar. Benar sekali. Makasih Terima Mbak kasih. Putri, Mbak Terima Vina, kasih. dan Mbak Puding. Ini Mbak Puding namanya Inge. Iya. Iya. Inge siapa? Bisa dijelaskan Inge nama panjang. Tabina, Inge, Petronella. Lu unik banget kan namanya itu. Namaku boleh banget Tabina ya. Iya. Ada yang manggil Tabina juga. di kampus banyak. Oh, Tabina. karena Iya, di kampus. Yang maksudnya yang tidak terlalu dekat Iya. ya. Iya. Nggak terlalu dekat atau mungkin tidak sama tingkatannya ya, levelnya maksudnya. Adik kelas atau enggak kakak kelas itu manggilnya biasanya nama depan. Iya. Tabina. Kayak nama dia itu kan. Banyak yang manggilnya Ansari. Iya. Gitu. Bahkan nama panggungnya siapa? Kujo. Saya manggilnya Kujo juga. Sejak kapan dia Panama jadi Kujo? Nggak tahu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan bosen ya mampir ke podcast Iya. Rumpi Asik. Asik. Oke, mantap. Asik ini asik. Oh, Asik asik sih. bareng. Tuh, Asik. asik tuh. Asik. Oke, guys, kalau mau bertanya tentang arsitektur bisa loh tanya-tanya ke Mbak Vina, Mbak Putri, dan Mbak Puding. Itu bisa melalui ini ya, komen-komen di YouTube Rumpi Asik gitu. Boleh nanya, nanti disampaikan loh ke mbak-mbak ini. Oke, sekian dulu. Kita nantikan ya episode-episode menarik selanjutnya. Tetap di Rumpi Asik. Yeay. Bye. Feeling fresh with Rumpi Asik.